Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini kita akan membahas pembahasan TPS UTBK untuk kemampuan pemahaman bacaan dan menulis part yang pertama. Tapi jangan lupa untuk subscribe dan like. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Teks berikut digunakan untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5. Ada bacaan yang sangat panjang, langsung saja ke pertanyaannya. Judul yang tepat untuk teks tersebut adalah yang mana? Oke, jadi kalau kita menemukan pertanyaan dan ditanyakan judulnya, nah judul itu mewakili isi paragraf, di mana nanti ketika kita akan mencari judul sebuah teks, maka judul itu pasti bisa kita lihat dari ide-ide pokok dalam paragrafnya, dan pasti ada kata yang akan sering diulang-ulang. Oke, kita akan baca paragraf yang pertama. Pendidikan adalah hak setiap warga negara, dan negara bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan dan menentukan arah kebijakannya. Setelah amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 agar 20% APBN dialokasikan untuk pendidikan, beberapa pekerjaan di dapur layanan pendidikan menunjukkan adanya perubahan penting meski tak banyak diketahui umum. Misalnya, kebijakan untuk mendorong proses belajar mandiri semenjak dini. Oke, saya cut sampai sini. Kenapa saya cut sampai sini? Karena dari kalimat yang sudah saya baca, itu terlihat ada dua kata yang diulang, yaitu kata-kata kebijakan. Oke, sehingga kita tinggal cek saja di dalam pilihan jawabannya. Pilihan A, arah kebijakan pendidikan. Oke, bisa jadi ya di kalimat dalam paragraf 1 tadi dia menjelaskan arah kebijakan pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kita cek dulu yang lainnya, proses belajar mandiri melalui pendidikan. Saya rasa tidak ya. Oke, indeks SDM Indonesia. Bukan juga. Kemudian pembiasaan membaca dalam penanaman pendidikan. Itu tadi bukan bercerita mengenai pembiasaan membaca dalam pendidikan. Indikator dalam kemampuan belajar juga tidak, sehingga nomor 1 judul yang tepat itu adalah arah kebijakan pendidikan. Karena dari ide pokok kalimat pertama pada paragraf pertama itu sudah mengacu pada penentuan arah kebijakan. Oke, langsung ke soal nomor 2. Kalimat tidak baku pada paragraf 1 ditemukan pada pasangan kalimat nomor berapa? Oke, di pilihan jawaban sudah ada pasangannya, jadi kita tinggal cek sesuai pilihan jawabannya saja. Pilihan A, kalimat ketiga dan keempat. Kita akan cek kalimat 3. Misalnya, kebijakan untuk mendorong proses belajar mandiri semenjak dini. Saya rasa tidak ada masalah dengan kalimat ketiga. Kemudian kalimat keempat, ini hulu persoalan pendidikan yang dampaknya kita hadapi di hilir. Saya rasa juga tidak masalah. Berarti yang A itu baku ya. Yang B 4 dan 6. Tadi 4 sudah kita cek. Kita akan cek kalimat ke-6. Keduanya memang menempatkan Indonesia pada posisi tak terlalu membanggakan. Tetapi bukan itu soalnya. Soalnya? Oke, saya rasa ini kata yang tidak baku dalam kalimat nomor 6. Harusnya bukan soalnya, tetapi lebih tepat akan dibuat seperti ini. Keduanya memang menempatkan Indonesia pada posisi tak terlalu membanggakan, tetapi bukan itu persoalannya. Jadi nomor 6 kalimat soalnya akan lebih tepat digantikan dengan kata-kata persoalannya, sehingga pilihan jawaban yang ada nomor 6 itu pilihan E. Kita cek kalimat di nomor 7.
Nomor 7. Karena kedua indikator berorientasi pada hasil pendidikan, mencari indikator yang lebih mendasar, lebih universal, dan berorientasi pada proses, yakni rata-rata waktu membaca orang dewasa per minggu. Saya rasa dari kalimat nomor 7 ini tidak ada inti kalimatnya. Inti kalimatnya aneh dan dia rancu kalimatnya. Kemudian faktor lainnya, karena itu tidak boleh diletakkan pada awal kalimat, sehingga kalimat tidak baku pada paragraf 1 itu terletak pada kalimat nomor 6 dan kalimat nomor 7. Nomor 2 jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal nomor 3. Makna kata indikator pada kalimat kelima tersebut selaras dengan kalimat berikut kecuali. Indikator di kalimat kelima. Ini 2 indikator yang sering dirujuk. Nah, kita harus tahu apa itu indikator. Jadi indikator itu sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Pilihan A, petunjuk. Ya, itu sama maknanya dengan indikator. Pengaruh itu bukan petunjuk ya. Indeks itu juga merupakan suatu petunjuk atau keterangan. Kemudian parameter itu juga suatu petunjuk dalam keterangan. Penanda juga petunjuk. Berarti yang tidak menunjukkan makna indikator itu adalah yang B. Soal nomor 4. Ini ya, kalimat keempat. Ini hulu persoalan pendidikan yang dampaknya kita hadapi di hilir. Subjek pada kalimat tersebut adalah yang mana? Nah, di sini ada kata-kata ini. Kita lihat. Ini kalimat keempat. Ini, berarti ini itu akan merujuk pada kalimat sebelumnya. Berarti kita akan baca kalimat sebelumnya, kalimat ketiga. Misalnya kebijakan untuk mendorong proses belajar mandiri semenjak dini. Berarti ini yang dimaksud pada kalimat keempat itu adalah kebijakan untuk mendorong proses belajar mandiri. Pertanyaannya tadi subjek. Subjeknya itu adalah ini. Apa itu ini? Ini itu adalah kebijakan untuk mendorong proses belajar mandiri. Berarti nomor 4 jawabannya adalah C. Kebijakan proses belajar mandiri semenjak dini. Selanjutnya nomor 5, berikut merupakan konjungsi kecuali. Apa itu konjungsi? Konjungsi itu adalah kata sambung atau kata hubung. Kita lihat pilihan yang A. Setelah pada kalimat kedua, setelah amanat Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Berarti setelah ini adalah kata penghubung untuk menghubungkan pada kata berikutnya. Misalnya pada kalimat ketiga, misalnya kebijakan untuk mendorong proses belajar mandiri semenjak dini. Saya rasa misalnya itu bukan konjungsi atau kata sambung. Misalnya dalam hal ini itu adalah kata untuk menjelaskan atau menerangkan kata yang ada. Jadi untuk penjelasan lebih lanjut. Tetapi pada kalimat ke-6, keduanya memang menempatkan Indonesia pada posisi tak terlalu membanggakan. Tetapi bukan itu soalnya. Berarti tetapi ini juga kata hubung atau konjungsi. Karena pada kalimat ke-10, membaca penting karena karena terkait logika dasar. Berarti karena ini juga konjungsi. Dan pada kalimat 10 apakah ada dan? Ini kalimat 11 ya, bukan kalimat 10. Membaca amat ditentukan kebiasaan
Dan sejak kapan kebiasaan ditanamkan? Oke. Dan ini jelas sebagai kata hubung. Berarti yang bukan merupakan konjungsi adalah misalnya, karena misalnya itu menjelaskan keterangan atau tambahan suatu kalimat sebagai penjelas. Oke. Nah, kita ke soal berikutnya. Teks berikut digunakan untuk mengerjakan soal nomor 6 sampai nomor 10. Ada teks yang lumayan panjang. Pertanyaan nomor 6, paragraf di atas adalah paragraf apa? Oke, ada deduktif, induktif, campuran, ineratif, dan menyebar. Oke, deduktif itu karena kalimat topiknya berada di awal paragraf. Kalau induktif ada di akhir paragraf. Ciri-ciri dari induktif, di akhir paragraf itu akan ada kata-kata dengan demikian, oleh karena itu, dan sebagainya. Kemudian kalau campuran berarti ada kalimat topik di awal dan di akhir. Ineratif kalimat topiknya di tengah. Kalau menyebar itu karena teksnya bersifat naratif. Nah, kita akan baca dulu. Jalan-jalan utama di kampung di dalam Kelurahan Tajur harus diperbaiki dengan segera. Perbaikan tersebut berhubungan dengan peningkatan mutu jalan. Oke. Jadi di kalimat pertama tadi ada kata-kata diperbaiki. Di kalimat kedua dijelaskan. Kalimat pelengkap. Jadi perbaikannya itu berhubungan dengan peningkatan mutu jalan. Kemudian di kalimat ketiga diulang lagi, dijelaskan lagi dari kalimat berikutnya. Peningkatan mutu jalan bla 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 bla. Oke, karena dari kalimat 1 sampai kalimat ketiga itu kalimat 2 melengkapi kalimat 1, kalimat 3 melengkapi atau menjelaskan kalimat sebelumnya. Berarti jelas teks ini adalah teks dengan paragraf deduktif. Sehingga nomor 6 jawabannya yang A ya. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Kata hubung terpakai dengan tepat yaitu pada kalimat nomor berapa? Oke, berarti kita harus mencari kata hubung yang digunakan dengan tepat. Kalimat kedua ini, perbaikan tersebut berhubungan dengan peningkatan mutu jalan. Oke, saya rasa itu tidak ada masalah. Jelas kemungkinan jawabannya adalah yang kedua, tapi kita cek dulu kalimat-kalimat berikutnya. Kalimat ketiga, peningkatan mutu jalan tersebut dengan lapisan aspal beton setebal 4 cm dapat menaikkan ketahanan hingga 5-10 tahun. Oke, ini adalah kata hubungnya dengan. Oke, peningkatan mutu jalan tersebut dengan. Oke, ini tidak baku ya, tidak tepat. Kalau mau ada kata dengan di sini cukup seperti ini kalimatnya. Peningkatan mutu jalan dengan lapisan aspal beton setebal 4 cm dapat menaikkan ketahanan hingga 5-10 tahun. Jadi kata-kata tersebut ini tidak perlu kalau kita sudah menggunakan kata hubung dengan. Oke, berarti yang pilihan B salah. Pilihan C kalimat keempat, apalagi perumahan Bumi Serpong Damai terus dibangun. Oke, kurang tepat juga apalagi di sini. Harusnya lebih tepatnya diganti dengan selain itu, perumahan Bumi Serpong Damai terus dibangun. Berarti kalimat keempat juga salah. Kalimat kelima, pertimbangan untuk langkah itu ialah mengingat akan sifatnya sebagai jalan ekonomi. Pertimbangan untuk langkah itu ialah, oke, di sini kurang tepat ya kalimatnya, sehingga kalimat kelima juga salah. Kalimat keenam juga menghindari kerusakan setiap tahun sebagai akibat frekuensi maupun bobot kendaraan yang melewatinya. Sudah ada sebagai diikuti akibat, harusnya
kita hilangkan. Jadi cukup seperti ini. Juga menghindari kerusakan setiap tahun akibat. Jadi kata hubung sebagai di sini tidak tepat diletakkan di kalimat ke-6. Oke, sehingga nomor 7 jawabannya adalah yang A, kalimat ke-2. Pertanyaan nomor 8, kata yang penulisannya tidak baku adalah kata apa? Manfaat. Manfaat, tanpa kita cek kalimatnya, benar ya, manfaat penulisannya seperti itu. Frekuensi. Nah, frekuensi itu penulisannya bukan frekuensi, tapi yang benar adalah frekuensi. Oke, berarti tanpa kita cek yang lain, nomor 8 jawabannya adalah yang B. Pertanyaan nomor 9, kalimat ke-6 merupakan kalimat yang tidak baku. Ketidakbakuan kalimat di atas disebabkan oleh apa? Oke, mana tadi kalimat ke-6? Oke, ini kalimat ke-6, saya pindah dulu. Oke, katanya juga menghindari kerusakan setiap tahun sebagai akibat frekuensi maupun bobot kendaraan yang melewatinya yang makin meningkat. Oke, kita akan analisis satu-satu kenapa di nomor 6 ini menjadi tidak baku. Juga menghindari itu adalah suatu predikat. Kerusakan itu adalah suatu objek, kerusakan tiap tahun sebagai akibat, berarti dia adalah suatu keterangan, sehingga kalimat ke-6 ini tidak baku karena tidak ada subjeknya. Karena kalimat yang baku harus memiliki subjek. Oke, sehingga nomor 9 jawabannya A, tidak memiliki subjek. Lanjut ke soal nomor 10, pola kalimat ketiga adalah kalimat ketiga. Oke, kalimat ketiga, peningkatan mutu jalan tersebut dengan lapisan aspal beton setebal 4 cm dapat menaikkan ketahanannya hingga 5 sampai dengan 10 tahun. Peningkatan mutu jalan tersebut dengan lapisan aspal beton setebal 4 cm itu sebagai subjek. Dapat menaikkan di sini adalah predikat. Menaikkan apa? Ketahanannya adalah objek. Hingga 5 sampai dengan 10 tahun ini adalah keterangan waktu lebih tepatnya, sehingga pola kalimatnya adalah S, P, O, dan K. Jawaban untuk soal nomor 10 adalah E, S, P, O, K. Lanjut. Tulisan berikut diikuti oleh 5 butir pertanyaan. Pertimbangkan apakah kata atau kalimat pada setiap nomor yang dicetak tebal tidak perlu diperbaiki atau diganti dengan pilihan lain yang tersedia, yaitu pilihan B, C, D, dan E. Oke, kita ke nomor 36. 36 di sini ada kalimat Kebun Raya Eka Karya Bali Lipi. Oke, kita cek dia baku atau tidak. Nah, ketika ada keterangan kebun raya, jika kebun rayanya ini tidak diikuti namanya, berarti dia huruf kecil. Tapi karena di sini ada namanya Kebun Raya Eka Karya Bali Lipi, berarti penulisan awal katanya harus diikuti dengan huruf kapital. Oke, berarti dia adalah kalimat yang baku karena diikuti identitas nama lembaga. Sehingga 36 adalah yang A. 37. Oke. Ini ya, Wawan Sujarwo bercerita tentang pada awalnya ia penasaran dengan keyakinan masyarakat. Wawan Sujarwo. Oke, kalau kita baca lengkap kalimatnya, peneliti Kebun Raya Eka Karya Bali Lipi, yaitu Wawan Sujarwo, bercerita tentang pada awalnya.
Saya rasa ini kurang tepat. Harusnya dia mengatakan, peneliti Kebun Raya Eka Karya Bali LIPI Wawan Sujarwo mengatakan bahwa. Nah, harusnya kalimat ini, kata ini diganti dengan mengatakan bahwa. Pada awalnya ia penasaran dengan keyakinan masyarakat desa di Bali. Nah, sehingga itu tidak baku. Tapi antara pilihan A sampai E tidak ada pilihan yang tidak baku. Oke, kita analisis saja. Berarti pilihan A jelas salah ya, karena kalimatnya tidak baku. Bernalar, bercerita tentang, itu tidak nalar. Dia mengatakan. Lazim, saya rasa juga bukan. Nah, antara hiperkorek dan pleonasme, kita harus bisa membedakan hiperkorek dan pleonasme. Oke, apa itu hiperkorek? Hiperkorek itu dia membetulkan bentuk yang sudah benar sehingga dia menjadi salah. Semisal kata sah. Sah itu penulisannya adalah S-A-H. Tapi kalau kita menuliskannya dengan S-Y-A-H, syah, berarti itu namanya hiperkorek. Sedangkan pleonasme itu adalah penggunaan unsur yang berlebihan dalam kalimat. Misal ada kalimat seperti ini, pantai itu sangat indah sekali. Sudah sangat indah diikuti kata-kata sekali, berarti itu sangat berlebihan. Nah, itu adalah contoh dari pleonasme. Tapi di kalimat pada nomor 37 ini dia tidak melebih-lebihkan. Dia hanya mengatakan bercerita tentang, tapi ini kalimatnya tidak tepat. Dia kalimatnya salah. Kalimat yang benar adalah mengatakan bahwa, sehingga nomor 37 ini termasuk dalam suatu hiperkorek. Lanjut nomor 38, desa. Desa di Bali. Oke. Di sini kata desa ditulis dengan huruf besar, huruf kapital. Tapi dia tidak diikuti dengan nama desanya. Sehingga seharusnya kalau tidak diikuti dengan nama desanya, D-nya harus menggunakan huruf yang kecil. Oke, sehingga nomor 38 yang benar adalah B. 39, di Bali. Oke, di Bali ini dituliskan dengan di terus diikuti tanda hubung strip Bali. Seharusnya kalau penulisan di diikuti nama tempat itu cukup dengan dikasih spasi, diberi spasi. Sehingga yang benar penulisan di Bali adalah yang D. Oke, kemudian kita ke nomor 40, nomor terakhir. Mengkonsumsi daun kedondong untuk mencegah diabetes. Oke, kita harus cari kalimat atau kata yang salah. Oke, di sini ada kata pertama yaitu mengkonsumsi. Saya bisa katakan mengkonsumsi ini adalah kata yang salah. Kenapa? Mengkonsumsi harusnya cukup dituliskan dengan mengonsumsi. Ingat konsep dalam PBI bahwa ketika ada awalan diikuti huruf K, T, S, dan P, dia akan luluh atau lebur. Di sini ada awalan meng, diikuti kata-kata konsumsi yang huruf awalnya adalah K, sehingga K-nya ini harus lebur menjadi mengonsumsi. Berarti kata mengkonsumsi di kalimat nomor 40 itu tidak baku. Sehingga jawaban nomor 40 adalah yang C. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini dalam pemahaman bacaan dan menulis. Nanti kita akan bahas kompetensi dan kemampuan-kemampuan lain dalam TPS UTBK. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan like. Oke, cukup sekian. Sampai ketemu lagi. See you.